Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Aprilia. Saya Dita Muhammad Yafar. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peran Sistem Database dalam Sistem Informasi Manajemen Database. Baiklah, kami akan segera memaparkan materi kami. Peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Yang pertama, database. Kemudian organisasi database tradisional, media sistem penyimpanan dan sistem pengolahan pada organisasi database tradisional, organisasi database modern, manajemen data, sistem database, komponen sistem database, abstraksi data, model-model data, dan kemudian yang terakhir, membuat database. Database. Data adalah fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, ataupun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan, walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama di dalam sebuah komputer. Date mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut. Pertama, input data, yang merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua, output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga, database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Berikut beberapa contoh data yang dipelihara oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, data produk. Yang kedua, data rekening atau account. Yang ketiga, data mahasiswa. Dan yang terakhir, data perencanaan. Database Administrator atau DBA merupakan orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database DBA atau Database Administrator. DBA memiliki tanggung jawab dalam yang pertama, mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Yang kedua, menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Dan yang ketiga adalah menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem tersebut. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengelolaan data yang disimpan dalam file-file komputer. Hierarki data yang pertama, bit adalah unit terkecil dari data. Bit menggambarkan sinyal 0 dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. Yang kedua, bit adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga, elemen data merupakan kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Yang keempat, record merupakan kumpulan dari file-file yang secara logika berhubungan. Yang kelima, file adalah kumpulan dari record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Dan yang terakhir adalah database, merupakan kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. D. Media penyimpanan data. Data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam 2 media penyimpanan, yaitu media penyimpanan utama atau main storage media dan media penyimpanan kedua atau secondary storage media. Media penyimpanan utama umumnya bersifat volatil, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Masyarakat sering mengatakan media penyimpanan utama ini sebagai memori, contohnya RAM atau Random Access Memory. Terdapat beberapa jenis media penyimpanan data. Yang pertama, media penyimpanan data secara sekunder terdiri dari media penyimpanan untuk data secara berurutan atau sequential. Melalui media ini, record data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan, yang memungkinkan pemakai atau user untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan tanpa harus memperhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan data tersebut. Jenis yang ketiga yaitu mengupdate file data pada pita magnetik.
Proses memperbarui file ini disebut pemeliharaan file atau file maintenance, yang meliputi penambahan record baru, penghapusan record lama, dan mengubah atau memodifikasi record lama atau yang sudah ada. Yang keempat, media penyimpanan secara langsung atau DASD. DASD media yang dapat digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor record yang kita inginkan. Melalui sistem penyimpanan data ini, record dapat dibaca tanpa harus melakukan pencarian secara berurutan. Media penyimpanan yang digunakan disebut sebagai Direct Access Storage Device atau DASD yang umumnya berbentuk piringan. Yang berikut yaitu membaca dan menulis data pada DASD. Saat data akan dibaca atau ditulis pada disk, peralatan akses atau access arm harus berada pada posisi yang tepat dan read atau write head dalam posisi kondisi aktif. Pemakai komputer tidak perlu memikirkan bagaimana peralatan akses berada pada posisi yang tepat dan mengaktifkan head pembaca. Kesemua ini sudah diatur dan dikontrol oleh sistem operasi. Terdapat 3 cara menentukan alamat record. Yang pertama, direct atau secara langsung. Yang kedua, hashing atau memakai rumus. Dan yang ketiga adalah index sequential atau urutan berdasarkan indeks. Yang berikut, menentukan alamat record dengan hashing. Menentukan alamat record dengan menggunakan hashing muncul karena menentukan alamat dengan sequential memberikan akses yang lama. Sedangkan dengan menggunakan cara akses langsung sulit menentukan nomor record tertentu yang berhubungan. Misalnya, seorang pelanggan bernama Doni sering membeli barang ke perusahaan secara kredit. Menentukan alamat dengan menggunakan metode ini memberikan banyak kesulitan, terutama yang berhubungan dengan penambahan data, BA atau insert, atau penghapusan data atau delete. Yang berikut, menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks atau index sequential. File dapat disusun urutannya dengan menggunakan indeks. Melalui metode ini, record dicatat pada piringan secara berurutan. File-file indeks yang berisi kunci-kunci record disimpan dalam file yang terpisah. Dari penjelasan tersebut, era database tradisional programmer yang dibantu oleh analis sistem sangat disibukkan oleh kegiatan dalam menentukan alamat data yang paling optimal. Dan yang terakhir adalah masalah pada organisasi data tradisional. Masalah pada database tradisional adalah yang pertama, data rangkap dan tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan dalam mengakses data. Yang ketiga, data terisolasi. Yang keempat, data sulit diakses secara bersamaan. Dan yang terakhir, masalah keamanan data dan masalah integritas. Masalah-masalah di atas sangat dominan pada sistem database tradisional. Dengan sistem database yang lebih maju atau modern, sistem tersebut akan memberikan banyak keuntungan bagi sistem informasi manajemen, yang diantaranya data yang berlebihan dapat dikurang, ketidakkonsistenan data dapat dihindari, data dapat dipakai bersama, standarisasi dapat dilakukan, keamanan dapat diterapkan, keterpaduan dapat dijaga, konflik interest dapat diseimbangkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Masuk E. Organisasi pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS, Database Management System. Manajemen data dalam arti luas bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan Information Record and Management atau manajemen sumber daya informasi, yang komponennya meliputi
hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Selanjutnya F. Kegiatan manajemen data. Mengumpulkan data, menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integrasi data, penyimpanan data, memelihara data, mengamankan data, mengorganisasikan data, dan mencari data. Organisasikan data dan mencari data. Next, bagian G, sistem database. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Karena sistem database merupakan bagian dari sistem informasi manajemen atau disingkat SIM, maka komponen-komponen dalam sistem database merupakan bagian dari komponen SIM. Komponen data. Data dalam database bisa tersimpan dalam komputer kecil pitch, biasanya untuk single user, komputer mini untuk multi-user, komponen mainframe untuk multi-user. Secara umum, dapat dikatakan bahwa data dalam sistem database harus selalu terintegrasi, integrated, dan dapat diakses oleh siapa saja yang berhak. Terintegrasi artinya database dapat dianggap sebagai perpaduan secara logis dari beberapa file data yang berbeda. Terkontribusi maksudnya adalah bahwa setiap bagian dari data dalam database dapat memberikan kontribusi short kepada pemakai yang berbeda pada waktu yang sama sesuai dengan hak akses yang diberikan. Komponen hardware. Bagian hardware dari sistem database meliputi kepala hard, membaca yang digunakan untuk mengambil dan membaca data bersama-sama dengan bagian input-output, kontrol, kabel, I atau O, disk, dan sebagainya. Prosesor dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem dan bus. Komponen sistem software antara database secara fisik, data yang tersimpan dalam disk secara fisik, dan pemakai sistem informasi manajemen dibatasi oleh suatu software database manager, atau lebih umum dikenal sebagai sistem manajemen database atau disingkat DBMS. Komponen pemakai dalam sistem database ini ada 3 kelas pemakai, yaitu 1. Kelompok pertama adalah programmer aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. Kelompok kedua adalah pemakai end user yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Kelompok ketiga adalah administrator database yang disingkat DBA. Next, H. Abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstrak, yakni tingkat internal, tingkat eksternal, dan tingkat konseptual. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.